Saya sudah. Sudah ya? Oke, baik. Nah, ini apa namanya? Kita lihat bagaimana perbandingan antara biner dan multikomponen, ya. Warnanya belum hitam ya. Agak nge-lag lagi ya. Sebentar. Tunggu. Coba saya harus agak tutup dulu ya. Ya, saya coba kurang-kurangin dulu dibuka. Karena palanya botak. Kalau orang botak pasti akan dijadikan bahan ceng-ceng. Retak botak doang nggak kanker. Kalau Ya, antara biner dan multikomponen. Secara keseluruhan sama, tahap-tahapnya sama. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bedanya di mana. Nah, sekarang kita akan mulai nih. Kita akan mulai coba membahas dari mulai nomor 1 ini. Saya. Sorry. Laptopnya di sayanya ya, tuh pause lagi ya. Ya, saya stop aja. Ya, coba ya, bismillah, mudah-mudahan bagus deh. Oke, jadi ini dari tahap ke-1 ini ke-1 sampai ke-6 itu kita mengerjakannya dalam lembar data ya, yang disebut lembar data. Jadi ini data-data yang diperlukan ya, dari nomor 1 sampai 6 data yang diperlukan untuk menghitung yang ini, yang bawah. Siapa itu ini di mute. Kalau sambil aktivitas yang lain tolong di mute ya. Saya nggak tahu Anda sambil ngapain. Si Dita nih. Oke, ya. Kita mulai dari awal dulu. Ini permasalahannya. Ini boleh Anda screenshot ini soalnya ini ya. Nih soalnya adalah ini campurannya, coba ini saya yang dikasih warna deh, biar nggak gelap. Oke, ya. Ini soalnya. Anda punya campuran ya, C2 sampai NC5, komposisinya seperti ini. Laju alirnya ini 250 kmol per jam. Itu harus diketahui. Punya permasalahan ini. Lalu campuran ini gitu ya. Diinginkan untuk dilakukan pemurnian atau pemisahan. Mana yang mau dipisahkan, mana dengan mana gitu ya. Nah, itu kan terserah yang ingin merancang gitu. Terserah memang tujuannya apa. Nah, di sini sudah ditetapkan tujuannya adalah yang ini. Ya. Di sini ditetapkan tujuannya adalah jadi sasaran pemisahannya ya. Kalau biner kan Anda langsung cuma A dan B, berarti pingin A-nya di atas berapa, B-nya di bawah berapa gitu ya. Itu bisa langsung. Nah sekarang ini komponennya kan ada banyak.
Jadi Anda pilih dua komponen mana yang utama yang ingin Anda pisahkan gitu ya. Nah, yang kemarin kita bahas sebagai komponen kunci. Maka bisa dilihat di sini 90% C3 yang ada di dalam fit keluar di D. Kita bisa masukkan ke sini. Berarti apa tuh C3 ini ya, komponen ini ya. Nah, saya tandain dulu komponen ini. Dan yang kedua batasannya adalah C4. adalah Oke ya. Yang kedua batasannya adalah C4. Oke ya. Nah, ini kita punya komposisi, punya juga laju alir fitnya, maka kita bisa menghitung laju alir masing-masing komponen di dalam fit. Nah, notasinya Anda bisa lihat ya di PPT yang saya berikan. Untuk laju alir molar masing-masing komponen dalam fit ini kita kasih FI nih ya. I itu komponen berarti ya, komponen I besar ini. Ya. Ada FI laju alir molar umpan untuk tiap komponen. Ini komponen C2 di dalam fit berapa, C3 di dalam fit berapa, dan seterusnya ya. Kemudian ini tadi komposisi dalam fit. Lalu ini adalah komposisi di distilat XID ya. Kemudian ini XID adalah komposisi di produk bawah atau bottom. DI ini laju alir molar tiap komponen di distilat, dan BI adalah laju alir molar tiap komponen di bottom. Sekarang kita definisikan dulu yang ada di umpan masing-masing komponen seperti apa. Nah, kita hitung dulu. Berarti kan ini tinggal komposisi dikali laju alir total ya, laju alir total fit. Ini saya kalau gerakin kursor, Anda bisa lihat nggak ya? Tolong direspon, bisa lihat nggak? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, ini posisi dikali dengan laju alir totalnya. Yang laju alir totalnya saya kunci gitu ya, kasih dolar. Oke. Lalu ini saya copy ke bawah. Dapat ya, kita sudah mendefinisikan laju alir komponen, tiap-tiap komponen di dalam fit. Nah, lalu ini kita masukkan nih ketentuan pemisahannya. 95% C3, ini C3 dari fit itu masuk ke D, berarti di sini ya, di distilat di sini. Besarnya di C3 di distilat berarti sama dengan ini yang ada di fit dikali berapa? Kali berapa? 250. Kali berapa? Satuan. 0,95. Iya. Oke. Lalu yang berikutnya IC4 ini. Itu 5%. 5% keluar di distilat ya. Berarti sama dengan ini yang dari fit dikali 5%. 0,05. Oke. Maka kalau di distilat keluarnya 30,88, yang di bottom berarti sisanya ya, sisa dari 32,5. Maka yang di bottom saya tuliskan ini fit dikurang distilat. Oke. Saya copy juga ke bawah. Ya, ini yang fit dicek oke sama telur 10. Ini belum diselesaikan. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa komponen ini adalah komponen kunci. Di sini C3 yang lebih ringan tentu ya. Ini sudah diurutkan ya. Ini diurutkan berdasarkan volatilitas. Ya, berdasarkan volatilitas, berdasarkan titik didih itu sama. Semakin ke bawah semakin sulit menguap.
semakin tidak volatil, semakin rendah volatilitasnya. Suatu Ya, itu lebih mudah berarti menguap semakin senyawanya. tinggi titik didihnya, semakin ke bawah. Maka yang di atas ini tentu komponen yang paling ringan ya, kan? Lebih mudah menguap. Nah, berarti C3 dengan IC4 tentu ini yang lebih ringan, maka C3 sebagai apa? LK apa HK? LK Bu, laki. Oke, maka yang Ini LK. maka IC4 menjadi HK. Ya. Ini Nggak tahu aja. saya tandain Apa, bahwa betul. ini data-data untuk light key dan heavy key. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya ini kan kita nggak tahu ya berapa ya. Komponen yang lainnya kita nggak tahu. Itu dia akan mengikuti kondisi termodinamikanya nanti ada hitungannya. Nah, tetapi kita bisa di tahap awal kita bisa mengambil pendekatan. Ya, asumsi dulu di awal nih ya, di awal. Bisa dilihat kalau ini C3 yang berarti di atas C3 harusnya yang C2 kita bisa anggap semuanya masuk ke distilat ya. Bisa dipahami nggak kenapa kayak gitu? Bisa Bu, karena titik uapnya lebih tinggi daripada C3. Ya, titik uapnya atau titik didihnya lebih rendah lagi ya. Jadi kalau C3 aja 95%, kita bisa asumsikan, asumsi ya, bahwa C2 semuanya akan masuk distilat. Jadi ini akan saya tuliskan sama ya, 35. Lalu gimana yang bawahnya nih? C4, C5, IC5, dan NC5. Kalau yang IC4 saja, yang ke distilat cuma 5%, ya, maka kita bisa anggap, ini asumsi awal ya, asumsi yang ekstrim aja dulu. Kita bisa anggap komponen di bawahnya, berapa banyak ada di distilat? Gimana kira-kira? Kalau yang IC4 aja ke atas cuma 5%, berarti kan 95%-nya semua kemana dong berarti? 95% IC4 ke bawah, ya kan? Maka kita bisa bilang komponen di bawah IC4 0. Yang kemana 0 itu? Kurang dari Ya, yang ke distilat kita bisa anggap 0. Sama seperti ini tadi ya asumsinya. Jadi maksudnya kita ambil asumsi ekstrim dulu. Ya, di bawah HK maka tidak ada yang masuk distilat. Gitu. Ini 0 semua, maka semua akan ada di bottom. Ini bisa kita, ini berarti sisanya kan? Yang bottom untuk komponen 1. Lalu yang bawahnya kita copy juga. Gitu ya. Ambil 2 deh. Biar sama. Sampai sini bisa dipahami? Ini asumsi ya yang ini. Perkiraan tebakan kita dulu di awal. Tapi tebakannya masuk akal ya. Ada dasarnya gitu. Nggak tiba-tiba misalnya ini 5% nih. Nanti nih yang bawah kita ke atasin 10%. Kan aneh ya. Nggak masuk akal gitu. Yang paling mungkin adalah tentu yang semakin ke bawah ini semakin sedikit yang ke distilat. Ya kita anggap aja 0 dulu untuk di awal. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa hitung nih komposisinya di sini kan? Ya. Komposisi yang LKHK dulu deh. Jadi kalau nilai angka-angka yang ada di LKHK ini fix. Karena ini memang target kita kan? Target kita ini. Jadi angka ini sudah benar, gitu ya, fix benar. Sedangkan yang lainnya itu masih pendekatan. Oke, coba kita hitung, berarti komposisi komponen C3 di distilat ini ya. Laju alir molar C3 per totalnya. Totalnya kita ambil yang di bawah ya, karena kalau di sini mau nggak dia ya? Muter nanti ya, sini aja ya.
distilat. Sama ya ini sama atas ini. Oke, kita kunci. Sorry, salah pencet. Ya. Ini juga sama dengan biar warnanya nggak berubah. Saya copy dulu. Ini ke bawah nggak perlu ya sebenarnya ya. Sorry. Bawahnya 0 kan? Ya nggak apa-apa lah kalau mau di copy. Oke. Yang ini berarti B komponen C2 di bottom dibagi dengan laju alir molar bottomnya. Ya. Laju alir molar total. Oke. Copy ke bawah. Kita kasih kuning lagi. Ini ya, fraksinya sudah ada. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda sudah menyelesaikan tahap neraca massa. Ini tahap neraca massa. Oke. Nah, kemudian sampai sini masih bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian kita lihat di berikutnya setelah neraca, ini kan sasaran sudah ya, umpan sudah, sasaran pemisahan sudah, neraca massa sudah. Lalu kita mau menentukan tekanan operasinya, ya. Mau menentukan tekanan operasi. Coba kita lihat. Tekanan operasi kemarin. Ini Lu nganek mulu anjing. Channeling. Oke, berikutnya kita akan menentukan tekanan operasinya. Ini kan belum ada ya, tekanan operasinya mau berapa nih? Gitu ya. Nanti dari tekanan operasi baru kita bisa menghitung ini nih, temperatur ini. Gitu. Oke, kita menentukan tekanan operasi dengan cara kemarin apa? Kita lihat di distilat ya. Acuan kita adalah di distilat karena di distilat ini digunakan pendingin, ya, pendingin untuk mendinginkan uap yang keluar di atas menjadi distilat gitu ya. Kalau di ini lagi, ada gambarnya nggak ya? Saya biar nggak ngulang-ngulang. Nggak di sini. Ya udah saya gambarkan lagi. Ini ya, prinsipnya kan berdasarkan ini ya, kita menentukan tekanan. Tahap ke-1 paling atas, ya. Ini nih bagian atasnya. Iya. Ini itu ya. Ini kan ya kita standar awalnya tentu pakai cooling water, air pendingin gitu ya, yang suhunya dari 30 naik ke 40 gitu kan, ya enggak? Nah kemudian berarti kan kita harus lihat kalau ini 1 ada vapor ke atas, berarti ini V ya, vapor ke atas berarti ini temperatur vapor dari tahap yang pertama. Saya kasih TV1 lah gitu ya. Ini akan diturunkan sampai mencapai T distilat gitu ya. Ya ini kalau kita hitungan pasti diturunkan sampai berarti dari dew point-nya gitu kan ke bubble point gitu ya. Nah kalau pakai air pendingin, si air pendingin itu start suhunya dari 30 dan naik hanya 10 derajat, sudah pernah saya jelaskan ya. 30 ke 40.
Nah, ini sebentar. Ini sebenarnya 2 ya. Ini dengan yang kanan dengan yang kiri. Coba nih yang kanan saya geser dulu deh. Yes. Nggak ikut ininya ya, gambar ini ya. Ini ya. Jadi ada 2 kondisi, ada di uapnya atau di uap jenuh. Ya Allah. Wandi, mau bikin apa ini? Jangan dicoret-coret ini. Tata kelola dulu kayak misalkan kemarin lu yang lu bilang kan Rafif tolong kalau sedang berkegiatan yang lain di mute. Ini Wandi tolong di delete ini, Anda mencoret screen saya. Bisa nggak nih saya delete? Apip. Mulai ini saya ngedelete. Udah tadi gua. Lah, ini gimana ngedelete-nya? Mana Wandi kenapa? Ya, bisa nggak Anda delete? Bisa nggak? Saya nggak bisa ngedelete soalnya dari sini. Emang bisa kecoret tempat Wandi ini? Jadi aneh, ntar yang lain ngeliatnya susah. Oke lah ya, ini abaikan nih, nggak tahu nih garis merah nih. Flash tuh, Cok. Ya, 30-40. Jadi yang pertama Anda harus cek dulu dari sisi ini dulu, dari sisi TV1 ini. Dari sisi TV1 ini Anda cek dulu. Dari sisi yang di sini yang uap ya. Berarti dia kan kalau counter current dia akan satu sisi dengan ini ya. Cooling water yang luar. Maka ini kita oke lah pakai persyaratan delta T approach-nya ini jaraknya adalah 5 derajat. Itu ya. Ini juga yang kanan ya, sini. 5 derajat. Maka minimal dew point-nya, ini kan dew point ya di TV1 nih di sini. Minimal dew point-nya adalah 45. T2-nya minimal 45 derajat Celcius. Biar bisa didinginkan pakai air pendingin. Tahan siang. Udah takut G gitu. Takut aja siang. Pada kalau ini T2-nya 45 derajat, kita bisa hitung berapa tekanannya. Ini udah ketinggalan masak. Udah ketinggalan malas dimakan. Ini adalah tadi yang komposisi dari yang ini, yang sudah kita hitung di sini. Udah ketinggalan tuh. Ini. Tapi lu record ke? Lu record. Ya, distilatkan komposisinya ini tadi ya. Dengan yang 2 sudah fix, yang 1 kita masih nebak, gitu. Tapi komposisinya adalah ini. Komposisi ini diketahui, lalu bangsat Bayan. ini temperaturnya minimal, berarti kita set ya. Temperatur dunia minimal 45 derajat, maka kita bisa hitung berapa tekanannya kan gitu. Jadi si campuran itu akan memiliki nilai dew temperatur 45 derajat pada tekanan berapa? Kan itu ya? Lanjut anjing berengah gua. Oke. Dia bukannya paling gak mau lanjut ya. Ya, saya sudah bikin tabelnya. Anda akan menebak P-nya di sini. Ya. Ini karena ini kita lagi menghitung dew, berarti ini kondisinya adalah uap jenuh, ya. Ini kondisinya uap jenuh. Maka komposisi ini itu sama dengan Y. Ya kan, karena uap. Nah, ini yang kemarin saya mau jelaskan tuh ini. Kok ini X tapi kok jadi Y sih, Bu?
Sekarang konteksnya adalah Anda jangan melihat ini distilat dengan komposisi XID. Anda jangan melihat seperti itu. Yang Anda lihat adalah ini campuran, ya, campuran yang merupakan campuran di distilat. Campuran ini Anda mau cari berapa dew point-nya, kan itu, berapa dew temperaturnya. Campuran ini komposisinya ada. Kalau Anda mau cari dew temperatur, berarti campuran ini fasanya apa? Kondisinya apa? Ya silakan, kondisinya apa? Fasenya apa? Uap jenuh kan? Kalau di uap jenuh kan berarti uap ya. Kalau uap, komposisi uap itu adalah, kata lambangnya adalah Y. Gitu ya. Y. Maka komposisinya sebagai Y. Klarifikasi Bil, klarifikasi. Kemudian kita harus mencari nilai K dulu. Sementara kemarin K itu adalah fungsi dari tekanan dan temperatur. Temperaturnya sudah ada, kita setting 45. Nah, temperaturnya ya. Temperaturnya udah ada 45 derajat. Tekanannya gimana? Kita tebak dulu. Nah, ini K-nya ini ngitungnya di sini saya menggunakan rumus yang ini, yang De Priester. Ini ya. Saya pakai rumus ini ln K sama dengan sekian, tergantung senyawanya apa Anda masukkan nilai A-nya nih. Saya buat ini di sini. Ya. Jadi kalau Anda lihat rumusnya ini saya pakai sini, terus T-nya ngambil dari Ren ini 45 Celcius, saya rubah jadi Renkin ya, jangan lupa. Terus tekanannya ini satuannya PSIA, maka saya harus masukkan angka PSIA di sini. Lalu Anda bisa hitung nilai K untuk tiap-tiap komponen. Tiap komponen ya, komponen C2, C3 dan seterusnya, IC4. Anda cari dulu nilai K ya. Lihat di slide ya kemarin cara menghitung dew point. Bisa T, bisa P. Yang jelas Anda tebak dulu, Anda tebak dulu P-nya atau T-nya sehingga punya nilai P dan T, lalu Anda bisa hitung K-nya. Gitu ya. Ini kan proses awalnya itu fix deh. Terus dia diem dulu nih. Kalian kasih tekanan sedikit. Lagi PA dia. Menaikkan belum aku memberi data. Grup gua. Sambil banyak aktivitas ya. Tolong punya aktivitas. Atau kalau memang nggak bisa ikut kuliah, nggak usah kuliah aja ya. Nggak apa-apa. Mampus. Tanya aja sama yang kuliah. Kalau memang anak Mampus, sedang tidak anjing. bisa ikut kuliah, gitu loh. Lagi Saya PA lebih dia, hargai Cok. seperti itu. Berdua Ya. dia. Ini teman Anda yang kuliah serius jadi terganggu. Iya. Grup gua dia, Dita, Atala. Apa gitu satu lagi? Maka Anda harus tebak Taruh dulu aja nilai P-nya. P-nya. Biar Anda punya data P dan T. Tuh, satu lagi tuh. Punya P dan T sehingga Anda bisa menghitung nilai K. Ya, kita masukkan aja dulu, saya nggak tahu berapa. Misalnya 15 gitu ya, atau berapa. Masukkan aja dulu. Terus Anjing, taunya motong ini benar kontol atau salah anjing. dari mana? Ih, Ya. Ini kan nilai Y yang ada di sini. anjing. Di sini kan Y. Ya. Kayak bohongan nggak sih? Jadi kalau uap jenuh itu kan Kayaknya bohongan deh itu. kondisinya adalah uap yang sudah mengembun sebanyak satu titik, satu butir cairan. Uap yang sudah ada terbentuk satu butir cairan, itu uap jenuh. Ya, sudah mulai mengembun, sudah ada embun satu butir cairan. Tapi dia mayoritas kan masih uap. Sehingga komposisi uapnya itu bisa kita katakan sama dengan ini. Komposisi campurannya masih sama. Ya, jadi ini. Nah, tetapi kan di uap ini tetap tadi ada satu butir embun. Satu butir embun itu punya komposisi, yaitu X, karena dia cairan kan. Ini, yang kanan ini. Dia punya komposisi X. Beda, ini X ini bukan X ini ya. Ntar Anda harus bisa bedakan. Ini kan campuran utamanya, campuran awalnya. Lalu Anda mau lihat campuran ini dalam kondisi uap jenuh seperti apa. Dalam kondisi uap jenuh maka si campuran ini wujudnya adalah uap dengan komposisi yang sama. Karena kan uap jenuh
prinsipnya semuanya uap ya. Prinsipnya semuanya uap. Maka uap itu komposisinya sama dengan komposisi campuran. Tetapi di dalam uap ini ada satu butir cairan, satu butir embun. Satu butir embun punya komposisi. Nah, ini komposisinya. Komposisinya gimana? Komposisi satu butir embun itu ya berkesetimbangan dengan komposisi uap ini. Gitu. Y dengan X. Nah, yang dihubungkan dengan nilai apa? K. Itu kan? Y per X. Di atasnya aku tambahkan lagi 1. Ini. Untuk di atasnya sudah selesai. Ini komposisi uap jenuhnya, komposisi uapnya. Ini komposisi satu butir cairan tadi. Bawahnya masih berongga. Nah, jadi Anda tadi sudah Y-nya diketahui, lalu K-nya sudah diketahui dengan cara menebak nilai P. Maka Anda bisa hitung dong X-nya. Nah, ini dihitung per komponen. X-nya berarti Y per K ya, saya hitung. Dihitung semua. Sekarang bambu ini aku masukkan ke dalam lubang. X kalau di total harus 1 kan? Sama kayak Y di total harus 1. Pokoknya semua komposisi kalau di total harus 1 kan? Nah, Anda cek lihat ini di total. Ternyata nggak 1. Ini 0,053 berarti tebakan tempat tekanan Anda salah. Coba kita cari berapa. Coba kita pakai Golsik aja ya. Kalau nggak tahu cara pakai Golsik, Anda tanya teman Anda. Ini Golsik. Yang disetting adalah ini, nilainya 1 dengan mengubah sel ini. Oke, dapat ya. Di sini dapat. Nah, ini kita baru ngecek dari sisi sebelum masuk kondensor. Sisi dia dalam kondisi uap jenuh, ya, dew point. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi dia kan dari di kondensasi ini atau di kondenser ini kan diubah dari uap jenuh ke cair jenuh kan. Nah, coba kita cek temperatur cair jenuhnya berapa. Ya. Temperatur cair jenuhnya berapa? Berarti nah kita lari ke sini deh atau sini juga boleh lah. Ya. Cuma ini saya bedakan agar Anda tidak melihat antara 45 dan 35 ini. Kan kita setting 35 di sini ya. Itu sesuatu yang sama, enggak? Beda ya. 45 di sini. Lalu kita bikin kurva baru. Yang kita setting yang ini. 35-nya ini. Ya, kita mau lihat dari sisi bubble point-nya. Atau T distilatnya. 35. Sama ya pada nah hitungannya hitungan bubble bukan kalau bubble berarti dia kondisinya kan apa? Cair jenuh ya. Kalau cair jenuh berarti di situ adalah cairan yang sudah mulai terbentuk satu gelembung uap ya, sudah mulai terbentuk. Secara mayoritas dia cairan dan satu gelembung uap bisa dianggap ya diabaikan lah ya satu titik satu gelembung. Karena secara jumlah diabaikan maka komposisi cairannya ini itu akan sama dengan komposisi campuran yang awal tadi. Masih sama ya, kan di distilat nih. Kita mau lihat berapa dew point dan bubble point-nya distilat. Karena si distilat ini dikondensasi dari temperatur dew ke temperatur bubble-nya kan gitu ya, dari uap jenuh ke cair jenuh. Nah, pada saat menghitung bubble, maka komposisi distilat ini kan dia cair sebagai X berarti. Sebagai X Anda lihat. Ya. Lalu Anda hitungkannya sama seperti tadi, Anda harus nebak. Karena kan kita mau cari ini kan pada tekanan berapa gitu. Pada tekanan berapa temperatur bubble-nya si campuran ini adalah 35 derajat gitu. Kan ingat konsep kesetimbangan, kalau tekanannya beda maka T bubble maupun T dew-nya akan beda kan gitu ya. Oke, jadi dihitung nikahnya dengan tebakan T bubble. Ini sudah ada ya, tebakan awalnya misalnya 14 gitu. Bisa dihitung sama pakai ini Prester ini. Nah, maka ini
yang harus kita lihat ya, itu adalah komposisi si satu gelembung uap tadi. Sama kalau ini kan tadi satu gelembung cair. Nah, si satu gelembung uap walaupun cuma satu gelembung dia punya komposisi. Dia ada isinya, ada komponennya kan. Nah, berapa banyak komposisinya atau seperti apa komposisinya itu berkesetimbangan dengan cairan ini, dengan cair jenuh ini. Sama dihubungkan dengan ini nih, persamaan ini. K sama dengan X per Y. Ya, maka dihitung Y-nya. Y-nya berarti X kali K ya. X kali K. X-nya ini K-nya hasil hitungan tadi dengan tebakan P. Jadi K-nya juga masih tebakan. Dihitung. Nah, kalau di total komposisi itu harus 1. Ini enggak 1 kan? Nah, kita gosip lagi. Nah, dapat. Anda lihat. Kalau ikut yang kondisi bubble, P bubble dapatnya tekanannya 402 ya. Kalau Anda menghitung pakai dari sudut pandang si ini, si du poinnya, Anda dapat tekanannya 361. Menurut Anda harus pilih tekanan yang mana nih? Pakai kondisi yang mana? Pakai tekanan yang 402 atau yang 360? Ini tekanan untuk di kolom ya. Ini kalau Anda lihat ya, ini masih di tingkat ATM, ini masih oke. Jadi pakai tekanan yang lebih tinggi dengan catatan di bawah 50 ATM. Ya. Karena kalau dia di atas 50 ATM itu masuknya ke high pressure teknologi, akan sulit dan mahal, kelasnya juga nggak bisa sembarangan, harus kuat kan, dan lain-lain ya. Maka akan lebih dipertimbangkan kalau pakai tekanan lebih rendah. Kalau tekanan lebih rendah, saya udah jelaskan ya, berarti nanti dew point ataupun bubble point-nya akan turun, gitu kan? Turun dan mungkin dia ada di bawah temperatur cooling water. Jadi nggak bisa Anda dinginkan distilat ini pakai cooling water, nggak apa-apa. Jadi yang penting tekanannya tidak lebih dari 50, ya pendinginnya aja Anda ganti. Jangan pakai cooling water. Di bawah cooling water ada apa? Ada chill water. Chill water itu sekitar 4 derajat. Nah, masih air. Air yang didinginkan pakai refrigeran. Kalau cooling water kan didinginkannya pakai cooling tower. Ya. Kalau chill water didinginkannya pakai refrigeran, makanya dia bisa sampai suhu 4 derajat si airnya. Kalau masih kurang juga, ya pakai refrigeran, bisa di suhu minus. Maka distilasinya distilasi kriogenik namanya, sudah pakai refrigeran. Nah, sudah apa suhunya di bawah 0 ya. Ya, itu masih lebih ekonomis gitu dibandingkan Anda harus menggunakan kolom distilasi yang besar dan high pressure. Gitu ya. Nah, coba berarti kalau seperti ini ada 2 pilihan tekanan nih. Menurut Anda harus pakai tekanan yang mana? 420. Harus pakai tekanan yang besar, betul. Kenapa? Nah, kita cek dulu ya. Coba kalau misalnya kita pakai yang ini, 361. Kalau kita pakai 361 tekanan kolom distilasi, PSIA ya, maka Anda sudah tahu kan tadi temperatur di sini nih, temperatur dew point, temperatur dew-nya, temperatur embunnya, itu adalah berapa tadi? 45 ya? 45 kan? Nah, berarti Anda harus hitung berapa temperatur bubble-nya, karena keluar dari kondenser dia harus pada temperatur bubble. Kalau tekanannya 361 kan gitu. Coba aja Anda hitung. Luar nih. Logikanya gini. Menuju. Kalau pada tekanan 400 nih, 400 kan berarti di atas ini ya. Pada tekanan 400, bubble point-nya 35. Maka kalau ada setting tekanan 360, bubble point-nya ada di mana? Seorang pegawai mengatakan pelaku Di bawah 35. Di bawah 35. Sudah jelas Anda nggak bisa pakai cooling water kan gitu. Nah, berarti betul Anda harus pakai tekanan yang lebih tinggi. Karena kalau Anda pakai tekanan lebih tinggi, Anda punya temperatur bubble-nya pas 35 ya, di atas cooling water 30 derajat, 5 derajat pas. Tinggal Anda hitung berapa temperatur dew-nya pada tekanan 400.
yang Ya, geram terhadap kalau pada kelompok 360 aja tekanan temperatur bunyi 45, berarti pada 400 pasti di atas 45 ya nilai ini ya. Pasti di atas 45. Ya aman, karena 45 itu minimum. Jadi Anda harus pilih ini. sebelum membayar barang yang diambil. Tekanan 400 ya. Oke, kita masukkan. Tekanan yang kita pakai adalah minyak telon, berapa sabun, tadi? pencuci muka, Saya salin dan aja. banyak lainnya. 402 ya, saya bulatkan. Rp50.000. Di sini nih PSI ya. Mengungkapkan bahwa peristiwa kejahatan 402. mengutil barang sering terjadi di tempatnya Saya sudah bekerja. konversi ke KPA dan ya ini buat tambahan data aja. Oke, tekanan ini sudah ada, berarti tekanan kolom sudah ada ya. Selanjutnya, saya kok agak terganggu nih ya. Nanti Wandi tolonglah ini di delete, bisa nggak nih? Nggak bisa ya? Bisa nggak kamu delete ini? Atau kayak gini tolong deh, ada yang tahu nggak cara delete-nya gimana nih? Karena di saya nggak bisa. Biasanya gimana? Ada yang ngerti nggak? Kayaknya harus dari device yang nyoret ibu. Soalnya saya coba nggak bisa. Tambah nyoret lagi nih. Ini Mas. Coba nih Mas, bisa di delete nggak? Bentar boleh coba. Atau coba saya bisa nggak ya? Saya juga bisa deh. Udah bisa. Oke. Dah, sip. Itu banget sih anjing dosen ini. Nanti soalnya. Ini bisa nggak? Saat dewasa kau akan mengerti. Ini yang bikin siapa nih yang sebelah sini? Nah, tuh itu. Siapa yang bikin tuh? Oke lah ya. Sambil coba tolong kalau ini ada yang bisa ngedelete itu. Nah, kita sudah punya tekanannya. Oke. Karena kita punya tekanannya, maka kita bisa dong hitung temperatur di top, di bottom gitu ya. Sama fit. Fitnya bukan dihitung. Kita tentukan mau seperti apa fitnya gitu ya. Oke, pertama kita ke mana dulu nih? Kita ke fit dulu deh. Ya. Ini boba nih pada coret-coret juga nih. Tolong nih. Yang bagian bawah nih. Ya. Oke, sekarang kita ke fit dulu. Kita ke fit. Kalau kita mau menentukan temperatur fit, ya, berarti kan gini, menentukan temperatur fit itu kan tergantung kita pingin fit itu masuknya fasanya apa, gitu ya. Biasanya selalu berada di area kesetimbangan. Berarti di area, kalau di area kesetimbangan artinya di mana? Temperaturnya berada di area mana? Di antara T-bubble dan T-dew. Oke, berarti kita harus tahu apanya? Harus tahu nilai T-bubble dan T-dew-nya kan? Berapa gitu. Tuh. Jadi kita bisa nentuin mau berapa temperatur si fit kan itu. Berarti kita hitung dulu nih. Tekanannya udah ada nih. Kita hitung T-bubble dan T-dew untuk fit. Saya langsung ambil aja ya. Saya nggak akan jelaskan lagi cara ngitungnya. Ada nggak di sini? 402. Saya agak lupa. 402 ya, sama ini saya belum hitung berarti. Oke, saya belum hitung ya. Sama ya kayak tadi ya. Saya langsung aja basic. Oke, dapat ya. 165 sampai 111 ya. Kita pingin 2 fasa. Ya.
Saya pingin 2 fasa. Oke, saya setting aja 130 ya. Nanti kita lihat gimana kondisinya. Saya pingin ya sebenarnya nanti Anda harus hitung 130 tuh kondisinya uapnya ada berapa, cairnya ada berapa. Nanti kita akan hitung. Tapi di sini oke lah, saya tetapkan saja kita ambil 130 ya. Karena pingin 2 fasa. Kalau Anda pingin umpannya dalam kondisi cair jenuh, Anda harus pasang temperatur umpan berapa? Berapa? Kalau Anda pingin umpannya dalam kondisi cair jenuh, maka Anda harus masukkan umpan pada suhu berapa? 111 Bang. Tuh, ya, 11 ya. 11. Oke. Kalau Anda pingin umpannya dalam kondisi uap jenuh, Anda harus masukkan umpan pada suhu berapa? 165. Ya, tuh. Nah, sekarang saya ingin umpan itu 2 fasa, ya. Saya tempatkan ya di salah satu temperatur lah. Saya masukkan 130 ya. Oke, temperatur umpan sudah ada. Lalu temperatur yang di top, yang di distilat. Tadi sebenarnya sudah ada ya. Nah ini. Distilat. Kita pakai tekanan ini ya. Udah, kita cari aja 402 ya. Kita gosik aja. Atau sebenarnya ini sudah ada ya. Berarti kalau ini distilatnya, nah temperatur distilat atau temperatur top ini tergantung kita pinginnya produknya apa, cair atau uap untuk distilat ya. Kalau bottom sudah pasti cair. Kalau ini cair atau distilat, cair atau uap. Saya tentukan produk topnya ini saya pingin uap, pingin cair jenuh berarti ya. Bottomnya juga saya ya pasti cair. Oke, kalau cair berarti ini kan T-bubble distilat ya. Kita ambil aja yang tadi mana nih perhitungan saya. T-bubble distilat kita udah ngitung belum sih? Ini ya, pas ini ya. Berapa T-bubble-nya? 35 ya? Oke, kalau nggak kita coba di sini. Masukin aja 35, bener nggak? Oke, bener ya. Berarti temperatur distilatnya 35. Bottomnya berapa? Dengan tekanan yang sama, tekanan ini ya tadi ya. 402 ini kan? Tekanannya 402. Kita cari tebakannya. Habis aja, masih kena habis ya. Sampai orang yang kalau pesan makan itu mulu punya nggak temen yang makan gitu aja mau di warteg, di resto atau di luar lagi sekali ya berapa? Saya bulatan aja 178 ya. Berarti suhu di bawah itu 178. Nah ini cara ngitungnya gimana? Tentu kalau di distilat Anda pakai komposisi distilat ya. Kalau yang bottom Anda pakai komposisi bottom ya. Lihat ini komposisi bottom, jangan keliru. Dan yang dihitung adalah bubble T-nya berapa, temperatur bubble-nya berapa pada komposisi bottom. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini sudah terdefinisi temperatur, tekanan sudah ada. Maka kita bisa menghitung nilai K ini. K ini kan tadi menggambarkan kondisi kesetimbangan ya. Kondisi kesetimbangan ini K sama dengan Y per X. Sekarang kita mau cari nilai K untuk di tiap aliran, di feed, di distilat, di bottom, dan untuk tiap komponen. Itu ya. Caranya gimana? Ya pakai itu, pakai persamaan ini. Kalau saya pakai De Priester ini konstantanya, ya. Saya pakai De Priester hitungnya. Ngambil dari sini aja. Orang lagi ke mall, atau ada aja di mall itu sama. Dihitung ya, bisa ya caranya ya. Kan Anda tinggal masukin nilai temperaturnya, berarti gini. Kalau di feed ini Anda ngitungnya caranya berarti temperatur feed ini ya, masukkan angka 130 dan masukkan tekanannya 30. Saya udah konversi ya ke sini ke ranking ini 725 gitu ya. Anda masukkan pokoknya temperatur 130 Celcius dan Anda masukkan tekanan 402. Senyawa C2
Untuk senyawa C2 ini konstantanya ada. Masukin ke rumus ini. Konstanta ada, temperatur feed ada, tekanan kolom ada. Dapat K-nya kan? Yang K berarti ada dapat. Masuk sini. Untuk senyawa C3 ganti konstantanya, senyawa C4 dan seterusnya. Oke. Untuk K yang di distilat, Anda tinggal ganti temperaturnya. Pakai temperatur distilat. Ya. Tekanannya sama. Bisa dihitung ya. Bottom juga sama. Anda masukkan temperatur di bottom. Oke. Saya ada di mana ya? Sebentar, saya copy aja deh. Ini saya copy aja. Setelah 9 hari tinggal di sini, aku ingin bertanya ibu, kemana saja kamu sahabatku? Kenapa tidak ada umpan-umpan itu lagi untukku? Semua kamu berikan untuk Aloy. Ya, saya hitung. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Mana yang kurang jelas cara menghitungnya? Ini Anda sedang membuat diagram TXY. Ini nih. Kalau di biner Anda gambar, plot ya, TXY. Lalu sekarang Anda akan membuat diagram XY, yaitu ini alfa atau relative volatility khusus untuk umpan. Alfa I atau alfa untuk tiap komponen di umpan. Hanya umpan yang dihitung alfanya. Alfanya adalah ini. K. Komponen misalnya ini, alfa untuk C2 di umpan. Ini C2 ya. Maka alfa C2 di umpan sama dengan K C2 di umpan ini ya, 3,63 K C2 di umpan dibandingkan dengan K heavy key-nya di umpan. Ini berarti 0,9 heavy key. Jadi relatif volatilitas itu atau alfa itu dibandingkan terhadap heavy key. Ya, ini ada rumusnya. Di PPT ada, Anda lihat. Ya, di PPT ada rumusnya, udah saya tulis. Coba kita hitung, berarti ini akan sama dengan KIF dibagi KHK. KHK-nya saya kunci ya, semua dibagi dengan KHK. Oke, saya copy ke bawah. Nah, yang HK harus satu, ya karena dia dibagi dengan dia sendiri kan. Gitu. Yang harus Anda perhatikan, nilai K semakin ke bawah semakin kecil. Ya, tentu karena semakin berat kan. K itu kan Y per X. Ya, artinya kalau semakin kecil kan perbandingannya Y-nya semakin ke bawah semakin sedikit kan. Nilai Y-nya, nilai komposisi senyawa ini di uap itu akan semakin kecil. Karena ini semakin berat. Ya, semuanya sama. Jadi kalau angkanya nggak berurut begini, ada yang salah. Anda cek itu ya. Ini prinsip ini nih. Sorry. Ini prinsipnya aja. Lalu ke samping. Urutannya harus sesuai temperaturnya juga. Temperatur terendah apa? Distilat kan? Dari distilat terus ke feed terus paling tinggi temperatur di batu. Anda lihat. Ini nilainya paling rendah. Di feed di bawah di atasnya, di bottom lebih tinggi lagi. Jadi semakin ke bawah nilai K-nya semakin besar. Nah, ini. Seiring dengan temperaturnya sama. Anda lihat di Depriester deh. Di Depriester itu semakin tinggi temperatur nilai K-nya semakin besar. Sebenarnya Anda tadi menghitung K bisa cari dari Depriester ya. Cuma kalau pakai Depriester Anda akan bolak-balik. Nah ini kalau Anda perhatikan. Ya, semakin ini kan temperatur semakin tinggi. Nilai K-nya semakin tinggi ya. Semakin besar ya, temperatur semakin tinggi. Oke. Lalu kalau komponennya semakin berat, semakin ke kanan berarti ya. Kalau Anda coba tarik garis ini. Nah ini. Ini Anda bisa bayangin ya gambar ini saya zoom. Kan gini ya. Oke lah gini. Nah,
ya. Tekanan sekian, temperatur sekian misalnya. Nah, Anda lihat, ini kan ke kanan senyawanya semakin berat ya. Ini kan C4 gitu ya, semakin berat, semakin tinggi titik-titiknya. Kalau Anda baca nih titik ini, ke atasnya semakin kecil nilai K-nya. Anda bisa cek lah ya. Ini di atas 10, ini di bawah 10, terus di bawah 7, di bawah terus gitu ya. Jadi harus seperti itu urutannya. Kalau tidak ya berarti ada yang salah hitungan Anda. Oke, sebentar. Sampai mana? Nih ya. Nah, dicek. Jadi ini adalah neraca massa ya. Dan ini adalah kesetimbangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau diserap dulu. Jadi kalau Anda lihat di tahap-tahap ini ya. Nah, tadi kondisi umpan sudah, sasaran sudah, LKHK, neraca massa sudah ya, masih dengan asumsi ya, ada yang kita buat 0 tadi itu ya. Di atas LK ada yang dibuat 0, di bawah HK ada yang dibuat 0 gitu ya. Kemudian tekanan sudah kita tentukan dan tadi kita dapat masih 24 ateman ya, itu masih oke. Langsung kita bisa pakai. Tapi kalau ternyata ada hasil menghitung dapatnya di atas 50, ya maka Anda harus turunkan tekanannya. Berarti Anda harus pakai ya tekanan di bawah 50, berarti dibalik. Anda tentukan dulu, misalnya masukin aja 40 lalu Anda cek kalau di 4 kali ATM itu temperatur di distilat itu berapa. Nah, dilihat tuh. Mungkin minus, mungkin berapa, nggak tahu saya cek. Nah, baru Anda putuskan akan pakai pendingin apa tuh biar bisa mendinginkan distilat dari dew point-nya ke bubble point-nya seperti yang hasil hitungan itu gitu. Ya. Tekanannya sudah, dia XY-nya sudah tadi ya, nilai K. XY-nya itu nilai alfa tadi. Nah, berarti ini otomatis nih. Memang sebetulnya nomor 5 harusnya ini dulu ya. Kalau di K ini nomor 5 ditentukan setelah menentukan nomor 6 ya. Oke, jadi ini sudah lengkap nih. Data kita sudah lengkap. Ini lembar data. Oke, silahkan lihat. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk nilai K, ini kan karena hidrokarbon ringan, saya pakai Depriester. Kalau nanti senyawa-senyawa lain, Anda bisa pakai Antoine. Nah, ini contohnya saya coba hitung pakai Antoine ya. Raoult ya. Berarti pakai prinsip Anda lihat di sudah ya, Anda sudah pernah hitung kan? Kemarin waktu coba saya stop share. Nilai muncul. Nih. Ini ya. Bisa pakai Depriester, bisa pakai K. K itu adalah P komponen P saturated per komponen dibagi dengan P totalnya. Itu dapat K untuk komponen tersebut. Nah, ini. Ya. Sementara kan P saturated itu persamaan Antoine fungsi dari
Temperatur. Makanya tadi temperaturnya ya untuk dapat kadar tahu temperatur dan tahu tekanan gitu ya. Temperatur itu dimasuk untuk hitung press saturated, lalu dibagi dengan tekanan, Anda dapat nilai K. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini atau masih cukup jelas? Nanti ini saya minta Anda buat ya. Gimana caranya biar Anda kerjakan dan biar saya periksa gitu. Tapi nggak usah dikumpulkan. Jadi Excel tadi nggak akan saya berikan ya. Saya minta Anda membuat sendiri. Bisa kan ya bikinnya ya? Halo? Bisa nggak? Atau mana yang makanya bagian mana yang Anda belum paham? Semuanya nggak paham atau gimana? Silakan. Kalau Anda ikut kuliah kan sekarang terlintas di kepala, nggak ngerti semuanya, atau ngerti sebagian, atau nggak ngerti bagian apa? Gimana Fatur? Ya, remang-remang sih Bu. Memang harus dicatat, ya, harus dicatat dan sebenarnya gini, itu tabel tadi Anda screenshot, Anda punya item-item apa saja yang harus dihitung. Cara ngitungnya ada di slide, gitu, ada di PPT. Rumusnya apa, bagaimana ada di situ, ya. Kan kayak the Priester pun sudah saya berikan ya. Jadi Anda untuk ngitung K pakai ini aja. Ini kan persamaannya ada, konstantanya ada nih. Memang ini harus dikerjain. Kalau dikerjain baru tahu gitu loh. Nggak ngertinya di mana. Coba Tarisa. Ada bagian yang dimengerti? Bubble dandunya coba dilihat di termo dan ini cocokkan dengan step-step yang sudah diberikan. Ya. Punten Ibu, izin bertanya. Ya. Firda masih bingung di bagian apa kurva yang tadi Bu, yang apa 45 derajat itu Bu. Yang di Excel. Oke. Gimana tadi kan kita milih dulu kan ada pertimbangannya itu. Nah itu masih bingung Bu. Makasih. Pas sudah pernah ya saya jelaskan ya, nggak perlu ulang lagi. Di sini deh. Nggak usah di slideshow biar nggak hilang. Ini konsep dalam memilih kanan kan? Itu ya Firda ya? Iya Ibu. Memilih tekanan itu kan tadi berdasarkan apa namanya? Berdasarkan temperatur distilatnya, gitu ya? Iya. Sorry, gambarnya tahap 1. Itu kan? Ini distilat, ya. Ini vapor yang ke atas ya, ini vapor. Vapor ya, V. Maka vapor ini kan ini selalu dalam kondisi seimbang ya. Jadi semua tiap tahap ini uapnya berarti pada kondisi temperatur dew atau temperatur uap jenuh. Cairannya pasti pada kondisi temperatur cair jenuh gitu. Selalu pada bubble point. Maka temperatur uap di sini yang sebelum masuk kondenser, saya akan sebut ini 1 karena dia dari tahap 1 ya, mengiyakan tahap 1. Walaupun sebenarnya sama aja. Karena gini, temperatur di tahap 1 dengan tahap 2 beda. Gitu. Jadi ini adalah temperatur uap yang lepas dari tahap 1. Ini akan, kalau Anda cek, ini berarti akan sebagai T2. Ya, T2. Maksudnya dia pasti kondisi, kalau kamu pengen tahu ini temperaturnya berapa, Anda tinggal hitung du temperaturnya. Gitu. Karena dia dalam kondisi uap jenuh. Temperaturnya dalam gimana Bu? Ya, pada tekanan kolom. Gitu.
Nah, distilat, di sini kita mau disilatnya cair gitu ya. Berarti ini dalam kondisi T-bubble. Ya. Dan ini kan diubah fasanya dari uap jenuh ke cair jenuh. Berarti di sini temperaturnya temperatur uap jenuh, di sini temperaturnya temperatur cair jenuh. Oke, sekarang kita ingin mendinginkannya pakai cooling water. Dan HE bekerjanya selalu seperti ini. Ini cara gambarnya terserah ya, kalau tadi agak beda mungkin. Itu ya. Ini yang bawah cooling waternya, ya. Ini adalah yang dikondensasinya, campurannya, ya. Campuran distilatnya tadi. Ya, komposisi saya tanya dulu. Komposisi di sini, uap yang keluar ini, kalau ini total kondenser ya. Komposisi di sini sama atau beda dengan komposisi di sini? Sama ya. Oke. Jadi untuk komposisi, untuk ngitung dew point di sini maupun ngitung bubble point di sini pakai komposisi yang sama, yaitu komposisinya distilat. Oke. Balik lagi ke sini, HE ya. Cooling water itu sudah fix temperaturnya. Dari 30 naik ke 40. Itu fix ya. Lalu kita punya aturan approach namanya itu adalah 5 ke 10. Waktu di kelas saya terangkan 10. Sekarang saya terangkan 5, nggak ada masalah. Karena 5 derajat. Nggak main gue. Ya. Berarti ini temperaturnya mulai ini kan vapor tadi ya, yang sebelum masuk kondenser ini sudah panasnya yang kondensasi. Berarti dia masuk pada temperatur V1 ya, atau pada volunya gitu ya. Dan dia akan kuat kalau di sisi ini itu akan pada T-bubble-nya. Gitu. Oke, sepakat ya sampai sini ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kita harus melihat dari dua sisi. Mau lihat dari sisi yang ini untuk menentukan tekanan ya, atau sisi yang ini. Apa lu udah login? Udah, gitu. Kalau dari sisi ini, maka kita punya syarat biar bisa didinginkan oleh cooling water ini. Maka syaratnya dew point-nya harus minimal berapa? Kalau jaraknya 5 derajat? Berapa Firda? Minimal 45. Ya. Kalau kita mau lihat dari sisi sebelah sini, ya, maka si campuran ini kan dia berarti kondisi bubble ya, kondisi bubble, kondisi bubble. Si T-bubble-nya harus minimal suhunya berapa? 35. Sekarang kita cari pada temperatur pada tekanan berapa yang akan menghasilkan T-dew-nya atau T-bubble-nya berapa? 35. Berapa P-nya? Ya, hitungannya sama, hitungan P-bubble atau P-dew ya. Kalau di T-dew berarti ini adalah P-dew, itu ya hitungannya, ini adalah P-bubble. Gitu kan? Komposisinya sama kan? Udah tahu ya komposisinya ini. Ya Anda tinggal hitung kan? Pakai hitungan yang ini. Kalau kita lihat satu-satu. Kalau kita mau tinjau dari sisi uap jenuhnya sebelum masuk kondenser, maka dia T-dew-nya harus 45. Kita hitung berapa P yang menghasilkan T-dew 45 derajat. P-nya berapa P-nya? Soyo nggak di situ ya? Oke, ini P, T-nya ada. T-nya itu T-dew-nya 45. Berak loh. Terus dia jenuh berarti komposisinya dalam bentuk kan? YI-nya ada. YI-nya ini kan sama kan komposisinya? YI-nya ada.
tadi caranya ya. Iya ya. Anda dapat tuh nilai P-nya. Tadi kita dapat kalau ini apa yang tadi? Ada yang inget nggak? Ada yang ingat Pak? Biar saya bisa balik. Berapa P-nya ya tadi? 400 enggak sih? Yang 45 P-nya 361 ya. Anda dapat P-nya 361 PSIA. Dapat ya? Berikutnya Anda hitung ini P bubble, P-nya. P yang akan memberikan temperatur bubble sebesar 35 dengan komposisi XI. XI-nya mana? Ya ini juga sama. Komposisi di distilat. YI-nya adalah komposisi distilat. Ini XI-nya adalah komposisi. Kok bisa gitu Bu? Ya ini kan kondisinya uap jenuh. Ya berarti YI kita pakai notasinya. Ini kondisinya cair. Notasinya pakai X. Oke, dengan error ya. Golsik tadi. Anda dapat tuh P-nya 402 ya? 402 ya? Ya, 402. Ya, 402. Terus kita berarti pakai yang mana dong? Ini. Pilih P yang lebih tinggi. Kalau di atas ini P-nya lebih tinggi, yang pada saat P-nya lebih tinggi, Anda pakai yang mana berarti? Pakai yang P2. P ini sebagai tekanan operasi di kolom. Jadi Anda akan gunakan tekanan kolom sebesar 400. Kenapa? Oke, kita mundur berarti ya. Sekarang ini tekanannya sudah ada. Balik nih, kita hitung nih. Berapa temperatur distilat? Iya. Berapa temperatur bottom gitu, berapa temperatur feed. Oke, kita distilat dulu. Distilat kita cair. Berarti pada P 402, temperatur distilat itu adalah temperatur bubble ya. Karena cair kan? Yaitu berapa? Udah hitung tadi kebetulan ya. Pada 402 kan bubble-nya segini. Di distilat. Oke? 35. Ya kalau Anda mau tahu berapa berarti temperatur yang sebelum masuk kondensor, berarti Anda harus hitung apanya nih? T. Apanya nih? Di distilat. Anda harus T bubble terus yang sebelum kondensor. Betul. Sebelum kondensor itu adalah T2. Dihitung pada tekanan ini dengan data tekanan ini berapa T2. Oke ya. Nah sekarang kenapa nggak pakai yang ini? Mana tekanan ini? Kita lihat dulu deh, selesaiin dulu T2-nya. T2-nya nanti hitung, tapi bisa dipastikan nilai T2-nya ini. Bandingannya gini deh, Anda tadi sudah coba ngitung T2 ya. Ini kan zat yang sama ya, campuran yang sama kan. Anda sudah ngitung T2 kalau 361 PSIA, maka Anda dapat T2-nya berapa? 45. Oke? Kalau tekanannya 402, ini tekanannya lebih besar, lebih kecil nih kalau 402? Lebih besar. Lebih besar. Maka dipastikan Anda akan dapat nilai T2-nya berapa? Besar. Lebih besar dari berapa? 45. 45. Ini sudah bisa dipastikan ya berapa? Nanti ada cari hitung berapa? Harus dihitung. Pasti lebih besar dari 45 kan? Karena tekanan yang 361 menghasilkan 45. Kalau dinaikkan, kalau tekanannya naik di atasnya 402, maka T2-nya pasti di atas 45. Kalau T2-nya di atas 45 nih, kan berarti posisi di sini nih di atas 45. Boleh nggak? Boleh.
Boleh ya, dengan menggunakan cooling water masih boleh. Berarti oke, makanya tadi saya bilang pakai tekanan yang lebih besar. Coba kita cek pakai tekanan yang lebih kecil. Kenapa nggak boleh? Berarti ini berapa nih? P-nya 361 ya. PSI ya. T2-nya aman, T2-nya bisa 35 kan? Masih aman kan? Sorry, T2-nya berapa? Oh, 361, T2-nya 45 ya. T2-nya di sini 45 aman ya. Karena kan masih jaraknya 5 derajat. Ini Anda akan dapat T2-nya 45. Nah, sekarang lihat ketika di sini 45. Kalau Anda pakai tekanan 361, kalau di sini 45 nih sebelum masuk kondenser 45, keluar kondenser kan berarti T bubble ya? Berarti kan Anda harus hitung T bubble-nya berapa? Ini juga bisa Anda prediksi. Dari mana? Dari ini lihat. Pada tekanan 402, Anda punya nilai T bubble berapa? 35. Oke. Sekarang tekanannya diturunkan atau dinaikkan kalau ke 361? Turun. Kalau tekanan turun, T bubble-nya pasti gimana? Kita pernah kelas di Lebih hari kecil Sabtu kan? Mas. Dari 35. Anda cek di Kelas sini. MK apa gitu. Kalau posisi di sini lebih kecil dari 35, boleh nggak Anda Di hari pakai Sabtu cooling kayak nggak water? pernah ya. Gak boleh. Oke. Jadi sudah jelas, Anda harus pilih tekanan yang ini, yang lebih besar. Bisa dipahami nggak, Firda? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. ya. Makasih, Yang Bu. lain? Oke, yang lain gimana? Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, sip. Ini kita kayaknya nggak habis lagi waktunya tuh. Ya ampun. Ini udah 80 menit loh ini. Ini saya gini ya, kemungkinan ya, saya perkirakan kita harus ada sesi tambahan di luar Goblok anjing ratingnya. Ini kan 14 kali ya, 14 kali 2 SKS. Lu di offline traktir. Anjing. Pokoknya absorpsi ya. Pinginnya saya. Lu masuk ya? Karena biar enak gitu. Nanti berikutnya tinggal yang online. Tapi ini belum selesai. Bingung juga jadinya nih. Oke ya, ini padahal saya full ya. Tombol ratingnya kecil banget Saya anjing. malah sering lewat-lewat waktunya. Dikasih ini puasnya juga